Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang etika lingkungan dan masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Dalam konsep ini, manusia tidak hanya dipandang sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Etika lingkungan menekankan pentingnya sikap bijak dalam memanfaatkan alam agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan kehidupan. Tujuan etika lingkungan. Tujuan utama dari etika lingkungan adalah menciptakan hubungan yang selaras antara manusia dan alam. Dengan adanya kesadaran fisik, manusia diharapkan mampu mengurangi tindakan yang merusak lingkungan. Selain itu, etika ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang agama dan lingkungan. Ajaran agama pada umumnya mengandung nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjaga kelestarian alam. Lingkungan dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan mengganggu keseimbangan kehidupan. Saya akan melanjutkan tentang peran agama dalam pelestarian lingkungan. Agama memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral manusia terhadap lingkungan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup menjadi dasar dalam menjaga alam. Dengan memahami ajaran agama, manusia diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sebagian dari ibadah dan bentuk ketaatan. Saya akan menjelaskan sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta keseimbangan dalam proses pembangunan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip sustainable development. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan meliputi penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bijaksana, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keadilan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembangunan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan dan alam. Krisis lingkungan merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran, penebangan hutan secara liar, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Dampak dari krisis ini sangat luas, mulai dari perubahan iklim, pengurangannya keanekaragaman hayati, hingga menurunnya kualitas hidup manusia. Pendekatan teknologis dalam mengatasi krisis lingkungan dilakukan melalui berbagai inovasi seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih efektif, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Teknologi dalam membantu pengurangan dampak negatif terdapat alam serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Selain teknologi, solusi moral juga sangat penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Kesadaran individu untuk menjaga lingkungan perlu ditingkatkan melalui perubahan perilaku seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa adanya kesadaran moral, solusi teknologi tidak akan terjadi secara optimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.